Engkau dalam surga. Bilal yang hitam, miskin, susah, hamba sahaya, tapi Nabi mendengar suara terompahnya dalam surga. Apa amal engkau Bilal? Kata Bilal, saya tak pernah meninggalkan sholat sunnah selepas berwudu. Yang tak pernah diajarkan Nabi. Nabi tak pernah ajarkan sholat sunat selepas berwudu. Itu Bilal yang membuat, dan Nabi mempersetujuinya. Bila Nabi yang membuat namanya sunnah fi'liyah. Kalau Nabi yang menyuruh namanya sunnah qauliyah. Nabi tak menyuruh, Nabi tak membuat. Bilal yang membuat, tapi Nabi bersetuju. Namanya sunnah takririyah. Nabi mempersetujui perbuatan Bilal kerana perbuatan itu baik. Sunnah itu sebenarnya adalah sunnah Bilal, bukan sunnah Rasulullah. Tapi Nabi mempersetujuinya karena perbuatan itu baik. Dilakukan orang yang selama ini dianggap orang tidak baik, tapi sebenarnya dia baik dalam pandangan Allah, dalam pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kita mengajarkan anak-anak kita. Bila saya lihat tempat, saya tengok makanan, saya menengok baju, maka itu mengingatkan masa kecil. Kalau saya tengok ada makanan di kampung saya menyebutnya nasi manis. Nasi manis adalah pulut yang dimasak pakai gula merah, pakai santan, warnanya menjadi coklat, dimakan manis. Makanan yang dibagi oleh almarhumah mak saya masa kecil bila ada kenduri, maka mengingatkan kita pada almarhumah. Begitu juga kalau dibawa ke masjid maghrib, nampak memerah di sebelah barat, tak lama lagi azan akan berkumandang, mengingatkan kita kepada orang tua. Jadi kita sebenarnya sedang membuat sejarah untuk anak-anak kita. Bagaimana tadi saya yang berbahagia Datuk Muhammad Rafi memanggil anak-anak beliau, ini anak saya Ustaz Abdul Somad, ini yang kecil ini. Itu sebenarnya masa boleh berganti, musim boleh berubah, tapi sedang buat satu sejarah. Itu satu memori yang terakam baik dalam fikiran mereka, dan itu nanti pun akan mereka lakukan pula pada masa mereka nanti dewasa. Apa yang dilakukan pada mereka masa kecil ini akan mereka ulang nanti kepada anak mereka di masa akan datang. Kita sedang membuat satu cakap dengan perbuatan. Maka dikata ungkapan orang Arab, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Kalau kita hanya setakat muliakan tamu, muliakan ustaz, muliakan alim ulama, beza dengan kita yang datang membawakan, mendudukkan, mengambil gambar, suruh cium tangan. Itu dengan perbuatan itu lebih dalam ke dalam hati mereka, dalam pikiran mereka. Hari ini saya menengok Sahibul Bait tidak hanya setakat menyuruh, mendidik dengan perbuatan. Inilah kita ajarkan kepada anak, keluarga, ahli keluarga kita. Kenapa begitu? Karena kalau keluarga ini bahagia, insya Allah yang lain pun menjadi bahagia. Saya tidaklah mengatakan bahwa keluarga saya lebih bahagia daripada jamaah, tidak, na'udzubillah, takbur namanya. Saya hanya berusaha untuk membahagiakan. Perbuatan yang baik, kata Nabi, idkhalus surur fi qulubil mu'minin, membahagiakan orang lain. Suatu ketika ada orang yang ditanya, man as'adun nas, siapakah orang yang paling bahagia? Jawabannya sama. Kalau soalannya man as'adun nas, maka jawabannya adalah man as'adan nas. Man as'adun nas, siapa yang paling bahagia? As'adan nas, orang yang mampu membahagiakan orang lain. Saya hari ini dibahagiakan, maka insya Allah semua yang membahagiakan ini dibalas Allah pula dengan kebahagiaan insya Allah. Syarat kebahagiaan itu memiliki hati yang lapang, dan hati yang lapang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam meminta hati yang lapang, dan selalu itu kita baca, Rabbishrahli sadri, berikan aku hati yang lapang. Tapi Nabi Muhammad SAW beza dengan Nabi Musa. Beliau sebelum meminta sudah dibagi Allah, alam nashrah laka sadrak, apakah belum aku lapangkan hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa itu selalu saya baca, Rabbi syrahli sadri, dan ayat itu pula selalu diamalkan manakala terasa hati sempit. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, kami angkat beban alladzi anqadha dhahrak, yang membebani pundakmu. Siapa
Siapa yang hidup ini tak ada kesulitan? Semua kita ada kesulitan, tapi diulang Allah 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kenapa Allah ulang 2 kali? Biasanya kalimat yang diulang 2 kali itu untuk menekankan makna. Apakah Tuhan esok datang? Saya datang. Betul kalau Tuhan esok datang? Insya Allah saya datang. Yang bertanya ingin menekankan betul ke dia akan datang, dan yang menjawab pun mengulang 2 kali, dia datang. Begitulah Allah ingin supaya orang yakin. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dan ketika kita selesai dari satu aktiviti, jangan berhenti. Fa idza faragta fansab. Tapi jangan sombong, jangan angkuh. Balikkan semuanya kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Tidak ada aktiviti yang berakhir. Semuanya berakhir ketika ruh keluar daripada jasad. Ketika itulah kita semua tersenyum. Kenapa tersenyum? Manusia ini kalau sudah mati cuma 2 kata Nabi. Yang pertama mustarih, yang kedua mustarah minhu. Sahabat bertanya, siapa yang mustarih itu ya Rasulullah? Dan siapa pula yang mustarah minhu? Mustarih, dia rehat. Selepas dari kepenatan dunia dia rehat. Kalau yang mustarah minhu, dia meninggal barulah orang lain rehat. Selama dia masih hidup susah aja orang lain. Ketika dia meninggal dunia, dapat kabar si fulan meninggal, alhamdulillah rehatlah kita hari ini. Kalau boleh kita janganlah masuk golongan yang kedua. Kalau boleh kita lah yang rehat daripada kesusahan dunia. Dan ketika kita mati ada orang yang kehilangan. Saya bila ada jamaah 1, 2, 3, Ustaz kita ambil gambar, alhamdulillah. Paling tidak dia ambil gambar. Bila dia dengar kabar Ustaz Abdul Somad meninggal, dia posting gambar, semua kirim doa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, al-fatihah, Allahumma ighfir lahu, semua katakan amin, 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 amin. Apalah lagi hubungan kita kalau kita dah berpisah badan, tinggal lagi doa. Tapi jangan sepelekan, jangan kecilkan doa. Kata Abdullah ibn Mubarak, seorang imam ahli hadis, rubba amalin saghirin yukabbiruhu niyah. Betapa banyak amal yang kecil tapi dia besar kerana niat. Wa rubba amalin kabirin yusaghiruhu niyah. Betapa banyak amal yang besar menjadi kecil disebabkan oleh niat. Niat hanya membaca Al-Fatihah, tapi bagi Allah SWT adalah sesuatu yang amat sangat besar sekali. Maka silaturahim kita ini menyambungkan yang putus, mendekatkan yang jauh, merekatkan yang retak. Bagaimana dengan orang yang rajin ke Baitullah, haji dan umrah, berzikir, tahajud, baca Quran, khatam berkali-kali? Kata Nabi, la yadkhulul jannah, tak masuk surga dia. Kenapa dia tak masuk surga? Qati'ur rahim, karena dia memutus tali silaturahim. Alhamdulillah kita ini menyambung tali silaturahim dengan kebaikan-kebaikan. Setiap langkah kaki kita menghapus dosa, setiap langkah kaki mengangkatkan derajat, setiap usapan tangan dalam musafahah itu menggugurkan dosa-dosa. Setiap pertemuan kita didoakan oleh para malaikat, Allah maghfir lahu, ampunkan dosa dia, warhamhu, berikan dia rahmat dan kasih sayang. Maka dalam Islam kita diajarkan sembahyang subuh silaturahim, sembahyang zuhur silaturahim, sembahyang asar, maghrib, isya silaturahim, sembahyang tarawih silaturahim, iktikaf 10 hari 10 malam di ujung Ramadan silaturahim, menyambut bulan suci Ramadan orang berkumpul bersama silaturahim. Ada yang meninggal datang berkunjung-kunjungan. Semua amal-amal itu adalah amal berjamaah. Kalau kita tengok amal dalam Islam ini, amal yang bersendirian tak banyak. Tahajud, tapi amal yang lain itu berjamaah semua. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya jamaah. Tarawih dan witir berjamaah. Puasa Ramadan berjamaah. Buka bersama di masjid semua berjamaah. Wukuf di padang Arafah berjamaah. Tawaf dan sa'i berjamaah. Tiada amal-amal yang sedikit satu, malah hanya tengah malam bermunajat kepada Allah. Kerana kita memang perlukan kesunyian, hanya berdua dengan Allah SWT. Yang lain daripada itu adalah berjamaah. Tapi rupanya sekarang kita sedang hidup di satu zaman orang sekarang bersendirian. Dan sekarang manusia mengalami penyakit sunyi di tengah keramaian. Kota yang besar, tinggal di tempat orang ramai, tapi ketika mati tak ada orang yang tahu. Banyak kawan ramai, tak ada kawan yang tahu. Sehingga mohon maaf, saya membaca berita bagaimana di Jepun, di Korea, di Europe, di Amerika, orang kehilangan 2-3 hari hilang, ditengok rupanya dah mati dalam kesendirian. Macam mana orang boleh hidup dengan ini? Penderitaan. Maka semua yang
meninggalkan sunnah Rasulullah SAW adalah penderitaan. Maka datanglah seorang laki-laki, saya ingin beribadah kepada Allah, saya tahajud malam dan tidak akan tidur. Yang satu lagi datang, saya akan beribadah kepada Allah, saya tiap hari puasa, saya tak akan makan. Yang satu lagi datang, saya akan beribadah kepada Allah, saya tak akan menikah, kerana kalau saya menikah ada istri, ada anak, hanya akan menyibukkan saya jauh daripada Allah, saya tak akan nikah. Mendengar tiga orang ini, Nabi marah. Apa kata Nabi? Asumu, saya pun berpuasa, wa uftir, tapi saya makan. Akumu, saya tahajud malam, wa arqud, tapi saya juga ada tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikah. Faman raghiba an sunnati, siapa yang bersendirian tidak mau berjamaah, maka dia bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man syadda syadda finnar, siapa yang suka bersendirian, maka dia akan bersendirian masuk ke dalam neraka jahanam. Kita di dunia berjamaah, di dunia bersama, di akhirat pun juga nanti akan bersama dengan kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'an nabiyyin, nabi-nabi, wasiddiqin, orang yang benar, wasyuhada, orang mati syahid, wassalihin, orang-orang yang soleh. Dulu mereka kalau sudah ke masjid, dia tengok, mana si fulan? Nabi tanya satu-satu, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana fulan, mana fulan. Kenapa Nabi tanya? Kalaulah berjamaah untuk datangkan pahala, Nabi sudah cukup pahala untuk masuk surga. Tapi kenapa Nabi bertanya? Nabi rindu, Nabi ingin selalu bersama dengan para sahabat. Hari ini alhamdulillah pertemuan kita, pertemuan yang mendatangkan barokah, memanjangkan umur, memurahkan rezeki insyaallah. Itu bukan kata saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau diberikan rezeki, wa yunsa'alahu fi azarihi, dipanjangkan umur, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia selalu menyambung tali silaturahim. Ada orang memandang bahwa rezeki itu adalah uang. Uang adalah rezeki, betul, tapi memiliki kawan yang baik juga rezeki. Diberikan istri yang solihah juga rezeki. Diberikan jiran tetangga yang selalu memperhatikan kebaikan kita, rezeki. Dikirimkan seorang sahabat, kawan yang selalu membawa kita ke masjid, adalah rezeki. Jadi rezeki tidak hanya setakat pada benda, tapi juga orang-orang baik, diberikan kenalan-kenalan yang membuat kita selalu dekat kepada Allah. Inilah rezeki-rezeki yang baik yang mesti kita jaga, yang mesti kita syukuri. Kalau kita syukuri, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan. Bila kita akan berpisah, sesungguhnya orang beriman dia tidak pernah berpisah. Andai meninggal pun, keluar ruh dari jasad, mereka akan tetap berkirim doa. Itulah mengapa kita bila lalu di makam, di kubur, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun, yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Walaupun saya pertama kali datang ke Labuan, saya tak tahu bahwa ini makam siapa, tak kenal, tak ada hubungan darah, tak ada hubungan nasab, tapi kerana nampak makam orang Islam, tetap diucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin, semoga Allah berikan keselamatan bagi kamu dari azab kubur wahai orang-orang beriman. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, kami akan menyusul kamu, kamu dahulu, kami datang belakangan. Yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin, yang meninggal duluan dirahmati Allah, yang datang belakangan pun dirahmati Allah. Apa maknanya? Hubungan kita tidak pernah putus. Berapa banyak nanti orang beriman ketika disuruh Allah Ta'ala masuk ke dalam surga, masuklah engkau ke dalam surga. Apa kata dia? Orang yang dulu bersama dengan kami, sholat bersama kami, jiran tetangga bersahabat dengan kami tidak melihat mereka ada di surga ya Rasulullah. Maka ada syafaat, ada syafaat Quran. Iqra'ul Quran, baca Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran itu akan datang nanti pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Ada syafaat malaikat. Hai malaikat, pergi engkau ke neraka, cari siapa yang engkau ingin berikan syafaat. Ada namanya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maka kita selalu berselawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada syafaat penghafal Quran. Wahai para penghafal Quran, siapa yang kamu ingin berikan syafaat? Ada syafaat Allah. Allah juga memberikan syafaat. Tapi ada syafaat orang beriman. Dia bukan ulama, dia manusia biasa, tapi dia memberikan syafaat. Saya selalu jamaah ini bila jumpa, bila nak berpisah, kata dia, Ustaz Somad, nanti bila Ustaz tidak menengok kami di surga, tolonglah cari saya di neraka. Kata saya, kenapa awak yakin betul masuk neraka? Kita orang beriman ini mesti yakin masuk surga. Sebab kata Nabi, janji Nabi, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah.
Siapa yang ragu dengan itu, berarti dia ragu dengan kenabian, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Datang sahabat bertanya, wa in zana, bagaimana maaf, bagaimana kalau dia berzina? Wa in sarak, bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Macam mana orang berzina mencuri masuk surga? Kalau dia taubat nasuha diterima Allah. Kalau dia tidak bertaubat, dia tetap masuk neraka. Tapi selepas dia bersih dari dosanya, dia tetap juga akan masuk ke dalam surga. Itulah berbeza dengan orang kafir. Orang kafir khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Sedangkan orang beriman yang berdosa, setelah dia bersih, itulah mengapa 7 kali kita katakan awal hari, 7 kali awal malam. Awal malam maghrib, awal hari subuh. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Dan dalam doa kita antara Hijr Ismail kita lalu sampai kepada Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di tempat yang paling banyak malaikat, di tempat yang paling mustajab berdoa, doanya adalah wa qina adzabannar, supaya kita tidak lalu, tidak singgah, terus saja masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus, bersama di Labuan, bersama juga nanti insyaallah di surga Jannatul Firdaus. Saya dimaklumkan Ustaz Abdul Somad bagi dalam 40 menit. Itulah mengapa kencang laju bukan main untuk mengejarkan yang 40 menit tadi. Mudah-mudahan kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kita boleh bersilaturahim senantiasa dalam kebaikan istiqamah. Saya kembalikan kepada moderator kita. Jazakumullah khairal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.